Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam acara Renungan Malam hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan kasih-Mu di dalam hidup kami pada saat ini. Kasih-Mu begitu indah yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami saat ini, dan kami boleh merasakannya dengan sukacita. Namun Bapa, di dalam hidup kami pun terkadang juga muncul hal-hal yang dapat membuat hati kami gundah gulana, menyebabkan iman kami luntur. Namun kiranya Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan kekuatan, khususnya pada saat ini. Berikanlah kami kekuatan agar kami boleh tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Kami tidak terkecoh dengan godaan-godaan yang ada di sekitar kami ini. Bapa, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saya bacakan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-18. Yang demikian bunyinya. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman ini di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mengalami kesulitan, kita cenderung memikirkan diri sendiri, atau kita mencari cara untuk mengatasinya dengan usaha kekuatan diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, akibatnya kita tidak dapat mengerti akan maksud Allah di balik kesulitan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Itulah yang juga terjadi pada diri Ahab. Bapak Ibu yang terkasih, kita tentunya tahu Ahab ini seorang raja Israel yang pada saat itu telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dosa yang dilakukan Ahab menyebabkan kerajaan dan rakyat yang dipimpinnya mengalami penghukuman Allah, yaitu saat itu terjadi bencana kekeringan dan kelaparan. Bencana kekeringan dan kelaparan itu terjadi selama 3 tahun. Selama itu juga Ahab dan bangsa Israel menyembah Baal. Ahab tidak mencari Allah. Ahab tidak minta pertolongan Allah, melainkan justru Ahab berupaya mencari cara mengatasinya dengan usaha kekuatan dirinya sendiri. Sikap Ahab ini nampak ketika ia ingin menyelamatkan nasib hewan miliknya.
Tentunya Ahab hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri. Bukankah seharusnya Ahab sebagai raja itu harus lebih mementingkan kepentingan rakyatnya? Namun sebaliknya, justru Ahab saat itu mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah sebetulnya ingin menyatakan kepada Ahab dan umatnya bahwa Allah adalah Allah Israel. Melalui Obadya, Elia meminta untuk memanggil Ahab agar menemui Elia. Ahab yang telah meninggalkan Allah dan menyembah Baal beranggapan bahwa bencana kekeringan dan kelaparan yang terjadi itu karena Elia. Ia menganggap bahwa perkataan Elia menyebabkan Baal membuat hujan tidak turun. Sekali lagi, ia menganggap bahwa perkataan Elia, saya ulangi, perkataan Elia menyebabkan Baal membuat hujan tidak turun dan tanah menjadi kering. Yang disalahkan adalah Elia. Namun Elia justru mengingatkan Ahab bahwa bencana kekeringan dan kelaparan itu terjadi karena dia telah menyembah Baal dan dia telah meninggalkan Allah Israel. Saudaraku yang terkasih, meski demikian, Allah tetap mengasihi umat-Nya. Meskipun Ahab meninggalkan Allah, kasih Allah kepada umat-Nya tetap nyata. Ia mempunyai rencana untuk umat-Nya di Gunung Karmel dan akan menurunkan hujan. Kasih Allah itu akan dinyatakan di Gunung Karmel dengan turunnya hujan. Jika kita mengalami kesulitan, itulah saatnya kita untuk mengadakan koreksi diri. Mungkin kesulitan itu adalah peringatan dari Tuhan agar kita menyadari perilaku yang salah pada diri kita. Kesulitan atau persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah hidup justru dapat menjadi suara teguran Allah. Allah dapat memanggil kita kembali ke jalan yang benar melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maksudnya adalah Tuhan tidak mempersulit kita ketika kita mengalami persoalan-persoalan itu. Tetapi justru Tuhan ingin mengingatkan kepada kita orang yang
berdosa ini jangan sampai menyeleweng dari rel firman Allah, dari rel ketetapan Allah. Kita dipanggil dan dituntun kembali menuju rel yang benar, rel yang tetap mengandalkan kasih Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengalami persoalan-persoalan, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah ini memang kesalahan diri kita? Persoalan yang kita hadapi ini, apakah memang Tuhan ingin memanggil kita agar tidak jauh kita lepas dari rel Tuhan? Apakah masalah-masalah yang kita hadapi itu merupakan peringatan dari Tuhan? Sekali lagi, mari kita introspeksi diri kita. Jangan kita lantas menyalahkan pihak-pihak yang lainnya. Terlebih menyalahkan Tuhan Allah kita yang Maha Kasih ini. Biarlah kita semua pada malam ini belajar untuk dapat memahami maksud Tuhan di balik kesulitan yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.